Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kembali kita melanjutkan fikih ibadah yang berkenaan dengan umrah dan haji insyaallah. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bab tentang denah Ka'bah dan jenis-jenis tawaf ya. Baik ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, sebelum kita memulai pembahasan bab tawaf ya, saya ingin sedikit menjelaskan, walaupun di antara ikhwan-ikhwan akhwat yang menyimak insyaallah sudah mengetahui dan bahkan pernah melaksanakan ibadah umroh bahkan haji ya insyaallah. Kan tetapi tidak salahnya ya bagi yang belum menyimak atau yang belum tahu, insyaallah saya akan coba jelaskan di sini sedikit tentang denah Ka'bah. Denah Ka'bah ini ya seperti ini kurang lebih ya insyaallah. Taib. Kita akan perkenalkan satu persatu. Taib. Nomor satu di sini ada Hajar Aswad. Nah, nomor satu. Nah ini adalah Hajar Aswad. Ini hanya gambar ya, bukan berupa foto. Jadi intinya adalah ini gambar Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini ya, dulu ini ada garis coklat ya. Sekarang sudah diganti dengan neon di dinding masjid yang searah dengan rukun Hajar Aswad. Nah, di sini nih ada bangunan ya, masjid ini. Nah, di sini ada lampu berwarna hijau. Nah, lampu warna hijau inilah penanda bahwa ini adalah sejajar atau ini adalah Hajar Aswad, itu rukun Hajar Aswad. Karena nanti sulit kalau hanya mengandalkan dari garis hijau coklat ini di bawah, karena saking berdesak-desakan. Jadi mungkin tidak akan bisa ya kita melihat ke bawah, seperti itu sulit kalau dalam keadaan penuh. Nah, maka alternatifnya sekarang ini ada lampu hijau di dinding masjid ya yang searah dengan rukun Hajar Aswad. Nah, disinilah awal mula kita melakukan tawaf ya. Di awal mula melakukan tawaf di sini ya. Tata caranya dan sunnah-sunnahnya insyaallah nanti kita akan membahasnya ya. Tapi ini nomor satu Hajar Aswad. Yang kedua adalah pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah, ini adalah pintu Ka'bah, ini nomor dua nih. Ini nomor dua, ini adalah pintu Ka'bah. Nah, ini ditutup ya, kecuali pada saat-saat tertentu ya dibuka. Nah, ini pintu Ka'bah. Yang ketiga adalah pancuran emas. Ini pancuran emas. Maksudnya pancuran emas ini adalah ini talang air. Talang air ya, kalau ada air ya mengalir ke sini. Nah, ini memang terbuat dari emas dan ini sejajar dengan Hijr Ismail ini nanti ya. Ini adalah talang emas atau pancuran emas. Yang keempat adalah pembatas atau sadrawan. Ini nih. Jadi ada apa ya namanya tuh peletak ya. Peletak Ka'bah, pembatas ya. Nah, inilah namanya sadrawan ya, sadrawan. Kemudian yang kelima adalah Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail. Nah, maka tawaf ini tidak boleh ke sini masuk, tidak boleh ya. Jadi harus di luar Hijr Ismail, karena Hijr Ismail adalah bagian dari di dalam Ka'bah, dan tawaf itu tidak boleh di dalam Ka'bah, harus di luarnya. Ini namanya Hijr Ismail. Yang keenam adalah multazam. Multazam ini adalah tempat ya. Nah, ini tempat atau dinding antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Nah, disinilah disunahkan nanti untuk menempelkan badan jikalau memungkinkan. Tapi sangat sulit sekali ya apabila kita haji secara normal atau umroh secara normal, maka sulit kita menempelkan badan di multazam karena saking penatnya atau penuhnya orang-orang yang ingin sama menempelkan badannya di mana di multazam. Jadi agak sulit, ini sangat sulit ya. Kecuali ya Allah mudahkan, mudah-mudahan ya. Ini namanya multazam dan ini disunahkan untuk menempelkan badan dan pipi ya di multazam ini.
dan berdoa di sini. Doanya ini sangat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah maqam Ibrahim. Ini yang maqam Ibrahim nih. Maqam Ibrahim adalah bukan kuburan ya, bukan makam, bukan makom itu dalam arti makam, kuburan bukan. Maqam Ibrahim adalah ini batu ya, batu bekas pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Nah, bekas pijakan itulah batu itu ya disimpan sampai saat ini ya. Hanya memang katanya sekarang itu tidak ada bentuk lekukan jarinya ya, karena dulu sering diusap-usap oleh para jamaah ya, sehingga lekukannya sekarang sudah rata, tidak ada ya. Tinggal tapak kakinya saja ya. Wallahu alam. Ini maqam Ibrahim, dan disinilah disunahkan ya setelah tawaf ya, di belakang maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim ya, ini dilaksanakan sholat ya. Di sini sholat setelah tawaf ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, dimanapun tempatnya boleh ya. Intinya adalah sholat 2 rakaat. Kemudian yang ke-8 adalah rukun Hajar Aswad. Nah ini tadi Hajar Aswad. Nah ini yang sejajar atau sudutnya ini seluruhnya ini namanya rukun. Nah ini ya. Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 ini adalah rukun ini nih ya. Rukun Hajar Aswad. Kenapa ya? Karena ada Hajar Aswad maka namanya rukun Hajar Aswad. Nomor 9 rukun Yamani. Ini rukun Yamani. Nah di sini rukun Yamani nih. Nah, rukun Yamani ini sebelah kiri Ka'bah. Kalau kita menghadap Ka'bah, ini sebelah kiri. Kalau di arah sini ya, kita di arah sini, maka ini sebelah kirinya Hajar Aswad itu adalah rukun Yamani. Nah, disinilah nanti disunahkan mengusap rukun Yamani ketika kita tawaf ya, kalau memungkinkan. Demikian. Disebut rukun Yamani ya karena rukun ini mengarah ke Yaman ya, mengarah ke Yaman, disebut rukun Yamani. Dan di rukun Yamani ini sampai ke Hajar Aswad nanti disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ketika berjalan dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Demikian. Kemudian yang ke-10 adalah rukun Syirian atau rukun Syami. Yang nomor 10. Nah, ini rukun Syami. Nah, ini ke bawah terus ya sampai sama seperti ini nih, ke bawah. Ini pun sama ke bawah. Ini namanya rukun Syirian atau rukun Syami. Syam ya, karena memang menghadap ke Syam, ke Suriah, ke Syria ya, ke Suriah, ke Palestina. Ini apa rukun Syami ke-10 ya. Yang ke-11 adalah rukun Iraqi. Nah, ini 11 rukun Iraqi. Disebut rukun Iraqi ya karena menghadap atau mengarah ke Irak. Namanya rukun Iraqi. Demikian. Kemudian yang ke-12 adalah selimut Ka'bah. Ini kiswah ya. Nomor 12. Nah ini adalah kiswah atau selimut Ka'bah. Ini demikian sedikit tentang pengenalan nama-nama bagan yang ada di dalam atau di seputaran Ka'bah. Ya agar sedikit memudahkan dan ada gambaran bagi kita ya. Baik. Kemudian selanjutnya ya khafillah yang semoga Allah muliakan. Nah di sini ada sekarang akan membahas bab tentang at-tawaf. Apa itu tawaf? Baik. Tawaf secara bahasa adalah ad-dawaranu haula syai'. Jadi berjalan atau berkeliling di sekitar sesuatu secara bahasa. Dan secara istilah ahli fikih yang namanya tawaf adalah ad-dawaranu haulal baitil haram, yaitu berkeliling ya, berjalan berkeliling di sekitar Baitul Haram ya. Maksudnya adalah Al-Ka'bah. Demikian. Kemudian ada beberapa jenis. Nah, ini tawaf itu anwa'un, ada beberapa jenis. Ada beberapa macam. Pertama disebut dengan tawaful qudum. Nah, tawaful qudum ini wa yusamma tawafal qadim, dinamakan juga dengan tawaf al-qadim, tawaf kedatangan, wa tawafal wurud atau tawaf wurud, tawaf yang karena tiba. Wa tawaf tahiyah disebut juga tawaf tahiyah, penghormatan. Li'annahu syuri'a lil qadimi wal warid, karena disyariatkan bagi orang yang datang dan orang yang tiba min ghairi Makkah, dari selain negeri Mekah, li tahiyatil bait, untuk menghormati Baitullah. Nah, tawaf kudum ini ya, ini adalah berkaitan dengan kedatangan orang yang di luar Mekah menuju Masjidil Haram. Nah, sebelum melakukan apa-apa, melakukan tawaf dulu, tawaf kudum namanya. Terutama ini untuk jamaah haji ya, jamaah haji.
Nah, orang yang jamaah haji itu kan ada 3, nanti dibahas ya. Jamaah haji itu ada yang namanya tamattu. Nah, ini nanti akan dibahas satu persatu. Yang kedua namanya ada haji qiran. Yang ketiga namanya haji ifrad. Nah, orang yang melaksanakan haji tamattu ini tidak perlu ada tawaf kudum. Kenapa? Karena tamattu ini ya diawali dengan umroh. Diawali dengan umroh. Maka yang dilakukan adalah tawaf umroh, bukan tawaf kudum. Itu yang demikian. Kemudian yang kedua ini tawaf haji qiran. Nah, haji qiran ini adalah yang berbarengan dengan dengan haji umrohnya. Nah, maka tawafnya adalah tawaf kudum. Ya. Sama dengan ifrad tidak ada umrohnya ya, haji saja, maka ini pun melaksanakan tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini adalah tawaf kedatangan ketika kita datang ke Masjidil Haram. Bagi para jamaah haji yang qiran dan ifrad ya, disyariatkan untuk tawaf kudum, dan hukumnya menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama hukumnya adalah sunnah ya. Wallahu alam. Demikian mungkin sedikit tentang tawaful kudum. Selanjutnya adalah tawaful ifadah. Tawaf al-ifadah. Nah, di sini adalah bagian dari rukun haji. Jadi ruknun min arkanil haji. Ini adalah rukun. Ifadah ini adalah rukun haji. Kalau tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Begitu. Al-mujma'i 'alaiha, di mana ini disepakati bahwasanya ifadah ini adalah rukun dalam haji. Wa yu'addihi al-haju ba'da an yufidhu min Arafah. Dan dilaksanakan ya. Jadi para jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah ini setelah an yufidu min Arafah, setelah bertolak. Yufidu atau yufidoan ya, karena adaan an yufidu min Arafah. Jadi setelah bertolak dari Arafah, setelah wukuf ya, bertolak kemana? Ke Muzdalifah. Wa yabita bil Muzdalifah. Kemudian nginap atau bermalam di Muzdalifah. Jadi setelah wukuf bermalam di Muzdalifah kan gitu ya. Kemudian fayati mina yaumal id. Kemudian datang ke Mina pada hari Id, hari 10 Muharram, 10 Dzulhijjah. Fayarmi wa yanhar wa yahlik. Kemudian melempar, menyembelih dan mencukur rambut. Jadi setelah wukuf itu melempar jumroh, maksudnya melempar jumroh Aqobah, wayanhar kemudian menyembelih, wayahlik kemudian mencukur. Nah, ini 3 perkara. Setelah mencukur, wayati Mekah, datang ke Mekah, wayatufu bil baiti tawafal ifadah, kemudian melaksanakan tawaf di Baitullah, yaitu tawaf ifadah ya. Jadi di sini adalah ini rangkaiannya ya. Tawaf ifadah, melempar dulu, menyembelih, mencukur, kemudian tawaf. Nah, boleh di sini dicekclok begitu ya, tidak berurutan. Misalnya melempar dulu, kemudian mencukur, kemudian menyembelih, atau menyembelih dulu, mencukur. Nah, ini boleh, silakan. Tapi yang paling bagus adalah seperti ini, melempar. Ini nanti insya Allah dibahas dalam bab haji ya, insya Allah. Inilah tawaf ifadah. Tawaful ifadah adalah tawaf yang bagian rukun dari rukun-rukun haji. Selanjutnya adalah tawaful wada. Nah, tawaf wada itu tawaf perpisahan. Disebut dia wa yusama tawafas sodar. Tawaf ya akhir dan meninggalkan begitu. Wa tawaf akhiril ahad. Tawaf akhir waktu ya, karena kita berakhir waktunya untuk tinggal di Makkah, untuk pergi ke kota kita masing-masing, ke negeri kita masing-masing, kampung halaman. Nah, maka disebut tawaful wada. Wa huwa wajibun indal jumhur, dan hukumnya tawaf wada adalah wajib bagi menurut ulama jumhur. Ya, jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan yang paling kuat ya dalam mazhab Syafi'iyah. Wa mustahabun indal Malikiyah, dan menurut Malikiyah adalah sunnah ya. Tapi kebanyakan jumhur ulama ya hukumnya adalah wajib tawaf wada ini, kecuali bagi orang yang haid ya. Maka tawaf wada ini sekali lagi wajib ya. Taib. Selanjutnya adalah tawaf tahiyatil Masjidil Haram. Tawaf dalam rangka menghormati Masjidil Haram. Wa huwa mustahabun, itu adalah sunnah likulli man dakhalal Masjidil Haram. Man dakhalal Masjidil Haram, bagi orang yang masuk ke Masjidil Haram. Illa idza kana alaihi tawafun akhar, kecuali apabila baginya ada tawaf yang lain.
Wa yaqumu maqamahu, maka ia tawaf itu menempati tawaf seperti tawaf Masjidil Haram. Kal mu'tamir, seperti orang yang melaksanakan umroh. Fa innahu yatufu tawafa fardil umroh, karena dia itu melaksanakan tawaf fardu umroh, bukan tawaf tahiyatul Masjidil Haram. Jadi misalnya begini, jemaah umroh datang ke Makkah, datang ke Masjidil Haram, ya, kemudian langsung tawaf. Nah, tawaf ini adalah tawaf umroh, bukan tawaf tahiyatul Masjidil Haram, bukan seperti itu ya. Nah, tapi kalau orang yang misalnya tidak umroh, datang ke Masjidil Haram, nah, kemudian langsung tawaf boleh. Nah, maka itu namanya tawaf tahiyatul Masjidil Haram, sama dengan sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid menjadi gugur ketika kita melaksanakan sholat sunnah yang lain atau sholat wajib. Nah, maka sholat tahiyatul ini mengikuti sholat wajib, jadi tidak harus khusus sholat tahiyatul masjid ya. Ketika sholat wajib ini, misalnya sholat subuh 2 rakaat ya, kita kesiangan, kemudian datang ke masjid, tidak perlu tahiyatul masjid, misalnya langsung sholat maghrib, sholat subuh, maka sholat subuh ini menduduki makom sebagai ikut tahiyatul masjid ini, ikut ke sholat subuh yang tadi kita lakukannya. Jadi sekali lagi, kalau orang yang umroh, dia tawaf itu adalah tawaf umroh, bukan tawaf tahiyatul Masjidil Haram, bukan juga tawaf kudum ya. Kenapa? Karena umroh itu ada satu khusus tawaf, yaitu tawaf umroh, di mana itu adalah rukun dari umroh itu sendiri ya. Taib. Kemudian tawaful umroh. Nah, ini tawaful umroh ya. Itu adalah adalah rukun ya dalam umroh. Wa awwal waqtihi ba'dal ihrami bil umroh, dan awal mula waktunya adalah setelah melaksanakan ihram untuk umroh ya. Jadi setelah ihram, kemudian kita datang ke Masjidil Haram, kita masuk ke Masjidil Haram, kemudian langsung melaksanakan tawaf. Nah, itulah tawaf umroh namanya ya. Selanjutnya adalah ada tawafut tatawwu, tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah kapanpun itu ya. Ini tawafut tatawwu ya, tawaf sunnah, ghairu tawafit tahiyah, itu selain tawaf tahiyatul masjid, selain itu. Fala yahtassu bizamanin duna zabanin, maka tidak ada dibatasi, dikhususkan oleh satu waktu. Wa yajuzu fi awqati karahatis shalah, dan boleh dilaksanakan di waktu-waktu terlarang salat inda jumhuril fuqaha, menurut para ahli fikih ya, kebanyakan ahli fikih, jumhur ulama ahli fikih. Jadi ini tawaf tatawu. Misalnya begini, kita setelah sholat duhur, kemudian sholat sunnah ba'diyah, setelah ba'diyah kita melaksanakan tawaf, namanya tawaf tatawu. Demikian. Setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, atau kita tidak ada kerjaan, misalnya di hotel, saya ingin tawaf, maka datanglah ke Masjidil Haram, kemudian laksanakan tawaf tatawwu. Ini hukumnya sunnah, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, di waktu tertentu, begitu ya. Kalau ini adalah saat ketika awal datang, kalau tahiyatul masjid ya. Jadi tawaf tahiyatul masjid mah ketika kita awal mula ke masjid, itu namanya tawaf tahiyatul masjid. Tapi kalau tawaf sunnah ini umum, bukan hanya ketika kita masuk. Ketika kita sudah ada di dalam ingin tawaf, maka tidak apa-apa. Itu namanya tawafut tatawwu, tawaf sunnah ya. Nah, kemudian adalah selanjutnya tawafun nazar. Tawafun nazar, tawaf karena ada nazar untuk tawaf. Misalnya apabila saya lulus ujian dan saya disempatkan untuk ke Mekah, saya nazar akan tawaf selain tawaf umroh. Nah, maka ketika dia lulus ya, wajib dia melaksanakan nazarnya ini. Jadi ketika dia nanti ke Mekah, setelah dia umroh ya, kemudian dia tawaf, melaksanakan tawaf nazar. Tawaf apa? Nazar, karena dia sudah bernazar, berjanji untuk melaksanakan tawaf. Wa huwa wajib. Nah, hukumnya adalah wajib. Wala yahtasu biwaqtin, dan tidak dikhususkan dengan sesuatu waktu, idza lam yu'ayyin an-nadhir fi nadhrihi li tawafi waqtan, apabila orang yang bernazar itu tidak menentukan waktunya untuk tawaf ketika dia bernazar. Jadi kalau tidak ada ditentukan waktunya, maka kapanpun waktunya silahkan. Yang penting dia laksanakan nazar. Tapi kalau saya nazarnya saya akan tawaf ba'da asar, nah berarti ba'da asar itulah dia laksanakan tawafnya, karena dia nazarnya ba'da
asar ya, demikian. Jadi ini ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, jenis-jenis tawaf, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang rukun. Ini tawaf yang sunnah adalah tawaf kudum, kemudian tawaf tahiyatul Masjidil Haram, kemudian tawaf tatawu. Adapun yang wajib adalah tawaful wada ya, kemudian tawaful nazar. Kemudian yang rukun adalah tawaful ifadah dan tawaful umroh. Ini rukun untuk umroh, ini rukun untuk haji ya. Demikian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya ya, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.